wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi nih sama channel YouTube aku, Aninda Ayu Lestari. Nah, teman-teman, di sini aku mau berbagi pengalaman aku, cerita aku kemarin kurang lebih 3 minggu lalu tuh aku di operasi amandel. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada rencana untuk operasi amandel, kalian boleh ditonton video ini sampai selesai. Di sini aku akan kupas tuntas pengalaman aku operasi amandel. Tapi sebelum aku mulai, yuk teman-teman like, komen, dan di-share ke seluruh sosial media yang kamu punya biar channel YouTube aku makin berkembang nih. Oh iya, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai cerita pengalaman aku operasi amandel. Kita mulai dari sekarang ya. Teman-teman, di sini aku sebelum aku cerita lebih detail, aku tuh mau cerita dulu kenapa sih akhirnya aku bisa di operasi amandel. Jadi aku tuh sebenarnya kayak udah lama banget, udah dari zaman kuliah kayaknya, dari awal aku masuk ke kedokteran gigi waktu itu aku tuh emang sering banget kambuh si amandelnya. Nah, kambuhnya itu tuh gejalanya kayak gimana? Jadi yang aku rasain tuh kayak aku tuh sering kecapean, aku juga sering demam, yang pasti sering sakit nelen. Terus udah gitu kalau awal mulanya dari kecapean, aku mulai sakit nelen. Terus udah gitu badanku bisa demam, anget, meriang kayak gitu. Dan itu tuh emang sering banget kambuhnya. Dan aku tuh kayak udah sering banget minum antibiotik, anti radang, sama penahan rasa sakit kalau misalnya emang si amandelnya lagi kambuh. Jadi emang udah sering banget bolak-balik ke dokter kalau lagi kambuh. Udah gitu kayak untuk menumbuhkan rasa keberanian, akhirnya kayaknya ada butuh waktu bertahun-tahun, malah lebih dari berbulan-bulan. Akhirnya aku memutuskan untuk berani, ya udah deh daripada kambuh terus, akhirnya aku operasi aja gitu. Nah, awal mulanya itu aku kontrol dulu, konsultasi ke spesialis THT. Nah, di situ aku kayak diperiksa, dilihat amandelnya, terus udah gitu juga dilihat, pokoknya banyak anamnesa gitu, diajak ditanya-tanya gimana sih kenapa akhirnya mau dioperasi amandel. Ya udah, itu karena sering kambuh dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah aku tuh kalau lagi cek darah rutin, leukositnya tuh memang sering tinggi. Langsung aja ke proses share pengalaman aku tentang operasinya nih ya. Jadi itu tuh tanggal 2 Juni. Kalau dari dokter spesialis THT-nya, kondisinya amandel aku tuh bener-bener harus kondisi yang dia tuh lagi aman-amannya gitu, jadi jangan radang. Jadi kurang lebih seminggu sebelum operasi aku tuh bener-bener kayak menguatkan fisik aku nggak mau kecapean, aku banyak minum vitamin, pokoknya jangan sampai kondisi amandel aku tuh lagi posisi yang mau radang gitu, aku nggak boleh. Nah, tibalah nih tanggal 2 Juni. Sebelum tanggal 2 Juni itu, kemarinnya, 1 hari sebelumnya itu aku melakukan foto ronsen toraks. Nah, teman-teman, ini aku baru banget beres foto ronsen toraks. Itu adalah syarat sebelum operasi, itu harus foto ronsen toraks dulu. Dan sekarang aku mau ganti baju dulu. Nanti sambil nunggu hasil foto ronsen toraksnya, aku dijemput sama perawat langsung masuk ruang rawat inap. Karena kan operasinya operasi yang anestesi umum, ya kan? Nah, terus foto ronsen toraks, terus karena memang lagi pandemi COVID, jadi aku juga di swab juga. Terus habis gitu hasilnya udah jadi tanggal 2 Juni aku janjian operasi sama dokter spesialis THT. Itu tuh tanggal 2 Juni di jam 5 sore. Tapi aku harus sudah masuk ruang rawat inapnya itu dari pagi, teman-teman. Jadi jam 10 pagi aku udah bener-bener kondisi udah di ruang rawat inap. Pokoknya di tanggal 2 Juni itu aku operasi jam 5 sore. Aku tuh pagi harus sudah stay di ruang rawat inap. Kondisi paginya aku udah sarapan ya dari rumah. Nah, pas udah masuk ruang rawat inap, didatengin susternya, perawatnya, dan itu tuh disuruh untuk berpuasa. Jadi bener-bener nggak makan, nggak minum, tapi infus tuh udah masuk. Nah, terus sebelum diinfus aku dikasih kayak susu dingin gitu, sama kayak ada cemilan-cemilan gitu, bubur sumsum sama susu. Nah, udah gitu di stop jam 10 itu bener-bener udah nggak makan, nggak minum. Aku diinfus, terus ada cek EKG juga. Habis gitu itu bener-bener yang kayak waktu tuh berjalan cepet banget, karena bener-bener
Deg-degan banget nggak sih teman-teman? Dari jam 10 pagi aku nunggu operasi itu jam 5 sore. Terus teman-teman, itu jam 5 operasinya, setengah 5 tuh aku udah dijemput sama perawatnya untuk masuk ke ruangan operasi. Itu bener-bener kayaknya jantung aku kayak udah berdetak duk duk duk, udah yang tegang banget, tapi kayak udah yaudah bismillah, aku pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala, karena aku percaya Allah akan beri perlindungan dan pertolongan melalui kesuksesan operasi dari dokter spesialis THT yang aku percayai. Nah, masuk ke ruangan itu beda lantai, jadi ada ruang rawat inap, terus aku masuk ke ruangan operasi itu lantai 6. Terus udah gitu langsung itu di situ tuh aku kayak udah nggak bisa ketemu sama keluarga aku gitu loh. Jadi kayak ada satu ruangan operasi yang keluarga aku ngikutin waktu pas aku dipindahin dari ruang kamar rawat inap sampai ke kamar operasi tuh keluarga aku nemenin. Tapi habis gitu pas masuk pintu tulisannya ruang operasi tuh kayak keluarga aku itu udah aku udah nggak lihat lagi gitu, udah di belakang. Sampai pas udah masuk ke ruang operasi, di sini aku ketemu sama perawat yang anestesinya, kayak oper perawat gitu. Jadi dari perawat rawat inap kayak bertukaran dengan perawat anestesi. Terus habis itu dari ruangan anestesi itu aku langsung masuk ke ruangan operasi. Dan disinilah bener-bener udah di ruangan operasinya ya teman-teman. Kan tadi perjalanan ke ruangan operasi. Nah ini di ruangan operasinya. Pas aku udah tidur di ruangan operasi, itu tuh datang spesialis anestesinya. Nah ini aku bener-bener kayak yang aku ceritain tuh aku bener-bener kayak nggak tahu gitu. Pokoknya detik pas operasi itu aku kemana gitu. Jadi datang dokter anestesinya, terus cuma nanya sekitar 10 detik. Terus tiba-tiba yang aku rasain, aku tuh kayak pusing, tapi bukan pusing yang gimana, kayak hilang gitu, kayak hilang. Habis itu aku udah pingsan, aku udah nggak tahu. Terus itu tuh kan tanggal 2 Juni teman-teman, 2 Juni 2022 aku operasi. Terus malamnya aku masih nginap di rumah sakit. Terus bangun pagi tanggal 3 itu juga sama masih sakit. Tapi teman-teman tuh nggak usah takut, soalnya rasa sakitnya itu kayak bener-bener masih bisa dikontrol, karena kan kita masih kondisinya masih diinfus ya teman-teman, masih diinfus. Di situ tuh juga masuk obat dari dokternya, pasti kan dimasukin antibiotik, penahan rasa sakit kayak gitu ya teman-teman, masih dimasukin obat itu. Terus tanggal 3 itu aku masih nginep lagi. Terus tanggal 4 aku boleh pulang. Jadi teman-teman dari tanggal 2 Juni aku senang, soalnya aku kan operasinya malam teman-teman, sore. Nah itu tuh habis operasi kan malam, jadi malamnya itu aku lewati dengan tidur, jadi kayak rasa sakitnya kan juga bisa terlewati kan teman-teman. Terus besoknya di tanggal 3 Juni itu paginya masih sakit, tapi sakit yang masih bisa aku kontrol, maksudnya nggak terlalu sakit. Cuman bener-bener aku pulangnya tuh tanggal 5 Juni, jadi aku tuh cuman tidur di rumah sakit tuh 2 malam. Nah itu tuh di rumah sakit kayak aku tuh minumnya itu yang dingin-dingin, terus sama makan bubur sumsum, udah cuman itu. Minum susu dingin sama bubur sumsum. Terus siangnya susu dingin, bubur sumsum. Malamnya juga susu dingin, bubur sumsum. Terus yang paling aku senengin teman-teman adalah selama hidup aku tuh kayak nggak pernah minum dingin, dan selalu minumnya tuh anget. Karena kan emang kalau Amanda nggak boleh minum yang dingin-dingin kan teman-teman katanya. Jadi aku tuh bener-bener kayak udah 10 tahun aku tuh nggak minum dingin. Dan setelah operasi amandel aku ngerasa kayak enak banget teman-teman. Di sini aku cuman mau ngasih tahu buat teman-teman yang kayak aku kemarin, aku juga penuh dengan rasa ketakutan, kekhawatiran. Aku cuman mau ngasih tahu ke teman-teman kalau memang ada indikasi buat kata dokternya kalian memang harus diambil amandelnya, kalian gak usah takut dan gak usah menunda-nunda, karena percaya dan yakin kalau kalian bisa melewatinya. Karena rasa sakitnya tuh kayak cuman seminggu. Sakitnya tuh nggak yang sakit-sakit yang banget kok teman-teman, kayak cuman sakit tapi kalian masih bisa lewati gitu. Kalian bisa dengan minum dingin. Terus juga setelah operasi kan ada woro-woro ya dari dokternya, kayak di ujangan kayak dinasehatin sama dokternya, nanti makannya jangan yang panas-panas dulu ya kayak gitu. Dan kondisinya sekarang aku udah makan biasa, makan nasi, terus udah bisa makan soto juga yang panas, minum dingin apalagi gitu loh. Tapi itu tuh kayak 10 hari kalian tuh makannya kayak bubur sumsum gitu, terus minum yang dingin-dingin. Nah setelah 10 hari itu kalian udah boleh kok makan bebas. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian ngerasa emang harus dioperasi amandel, please kalian, aku mau kasih tahu sama kalian, jangan takut dan percaya dan yakin aja, pasti kalian bisa melewatinya. Akhir dari aku juga bonusin
video setelah ini sama beberapa foto aku pas di operasi amandel. Dan kalau misalnya kalian punya banyak pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau emang pertanyaannya banyak banget, nanti aku bakalan jawab satu-satu, atau aku bikinin video lagi untuk masing-masing menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di channel YouTube aku berikutnya.